Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 sekarang akan mempraktikkan cara untuk mencek informasi biaya dan menganalisis transaksi pada aplikasi ACL 9. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya, Reza Arista Abrar dan Muhammad Rifki. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dimulai pada tahapan mencek informasi biaya yang akan dijelaskan oleh Saudara Reza Arista Abrar. Kepada Saudara Reza dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Eci. Untuk bab 4-nya mencek informasi biaya, mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Tugas auditor, pertama, ikhtisar total biaya atau beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Terus, pisahkan transaksi untuk beban tiket pesawat udara, nginap di hotel, dan sewa mobil atau travel. Ketiga, pisahkan biaya rekreasi. Keempat, ikhtisarkan total biaya atau beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Yang pertama, aktifkan ACL dan buka project open file. Open file ACL underscore Aussie underscore name. Lalu buka atau aktifkan tabel trans underscore April. Lalu selanjutnya pilih analyze, summarize tampil pada dialog box seperti tersebut. Selanjutnya pada pilihan daftar summarize on, pilih codes. Lalu pada daftar subtotal fields, pilih amount. Kita akan menjumlahkan pengeluaran uang setiap kategori berdasarkan kode. Lalu pada daftar other fields, pilih description. Kita menghendaki melihat apakah kode utama berada di tabel baru. Lalu yang keenam, pada tab output, pilih file. Pada text box name, ketik trans underscore by underscore code. Lalu klik OK. Hasilnya terekstrak pada tabel trans underscore by underscore code. Lalu selanjutnya memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Seorang auditor metafor ingin mengetahui pengeluaran uang untuk kategori pengeluaran biaya hotel dan rental mobil selama bulan April. Pengeluaran hotel, motel, rental mobil, dan tiket pesawat secara khusus dengan antara kode 3.000 sampai 3.750. Semua transaksi di metafor menggunakan kode seperti ini yang ada kaitannya dengan beban perjalanan dinas untuk karyawannya. Kita akan mengambil data menggunakan fungsi between untuk semua transaksi yang memiliki kode 3.000 sampai dengan 3.750 pada tabel trans underscore April. Berdasarkan field codes, jadi kita bisa memakai fungsi altrim untuk mentrim field codes dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan tabel trans underscore April. Lalu selanjutnya, klik toolbar button Edit View Filter. Edit View Filter tampil dialog box seperti tersebut. Selanjutnya, pada box expression, ketik sebagai berikut. Between, dalam kurung, altrim, kurung buka, quotes, kurung tutup, koma, 3.000, petik, koma, petik, 3.750, petik, kurung tutup. Lalu klik verify. Sebuah pesan akan memberitahu bahwa ekspresi yang dimaksudkan pada box tersebut valid, benar atau oke, atau memenuhi syarat sebagai sintaks. Klik OK. Apabila keluar pesan the expression not valid, periksa hati-hati lagi. Ada beberapa definisi file atau table
atau sintaks yang harus ada perbaikan. Save as between 3000 underscore 3750. Selanjutnya, klik OK. Dialog box Edit View Filter menampilkan hasil instruksi Bitwin mendisplay transaksi yang memiliki kode 3000 sampai dengan 3750. Lalu selanjutnya, pilih Analyze Count Records. Klik OK. Berapakah banyak record yang memenuhi kriteria Bitwin tersebut? 88 records. Lalu selanjutnya, pilih Analyze Total Fields. Tampil layar di dialog box Total. Pilih Field Amount. Klik OK. ACL mendisplay semua transaksi untuk beban pesawat, akomodasi, dan rental mobil, yang jumlahnya $47.248,27. Untuk memfasilitasi lebih jauh analisis atas transaksi, maka hasil ini dapat difilterkan ke tabel yang baru. Selanjutnya, pilih data, ekstrak data. Pada layar dialog box untuk ekstrak, yakinkan Anda memilih record, ketik trans_april_travel pada isian field 2. Trans_april_travel untuk pilihan isian field 2, klik OK. Sekarang kita bisa menganalisis lebih jauh dengan fungsi Bitwin untuk mencari nilai antara 3000 dan 3750. Memisahkan biaya rekreasi secara khusus. Lebih jauh, kita ingin melihat lebih jauh pada pengeluaran yang berkaitan dengan biaya travel selama April. Auditor ingin mengetahui biaya untuk main golf dan minuman ketika golf berlangsung. Fungsi Match dapat berguna untuk membuat aplikasi table multi-filter. Caranya sebagai berikut. Fungsi Match untuk memisahkan biaya rekreasi. Pertama, aktifkan tabel trans_april. Selanjutnya, klik Edit View Filter pada toolbar button. Tampil dialog box Edit View Filter. Selanjutnya, pada box Expression, ketik sebagai berikut. Match, kurung buka, all trim, kurung buka, quotes, kurung tutup, koma, petik, 5813, petik lagi, koma, petik, 7992, petik, kurung tutup. Catatan sintaks adalah match, comparison underscore value, tes 1, tes 2, tes 3. Kode 5813, beban minuman, dan kode 7992, biaya kursus golf. Anda boleh menambahkan match lainnya sesuai keperluan. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, hitung banyak record. Status bar menginformasikan bahwa 11/281 records fit the match parameter. Artinya, ada sebanyak 11 transaksi pengeluaran kas untuk biaya minuman dan kursus golf. Anda dapat menghitung jumlah 2 kode pengeluaran dengan instruksi total. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Rifki. Baiklah, saya akan melanjutkan cara membuat daftar jumlah setiap nomor kartu. Sekarang kita memiliki daftar transaksi secara lengkap. Berikutnya kita menghendaki untuk melihat jumlah setiap nomor kartu selama bulan April. Menggunakan instruksi classify. Pertama, aktifkan tabel trans_april. Hapus semua instruksi filter sebelumnya. Pilih Analyze, lalu pilih Classify. 3. Pilih Cut 6 dari daftar Classify On. Klik Amount pada daftar Subtotal Field. 4. Pada tab Output, pilih file, ketik sintaks sebagai berikut. trans_april_by_ccn.
klik OK pada tampil tabel baru. Tabel trans underscore April underscore by underscore CCN mengakumulasikan jumlah akun per nomor kartu, daftar nomor field akun, jumlah transaksi per nomor kartu. 5. Right click pada kolom person of count dan pilih remove selected column. Kerjakan lagi sama seperti untuk kolom percent of field. Nah, lalu close kotak view dan klik yes dan ACL menyimpan. Selanjutnya, analisis transaksi. Menentukan transaksi-transaksi yang sudah kedaluarsa. Perusahaan Metafor telah menciptakan kode transaksi terbagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. 1. Acceptable, 2. Unacceptable, 3. Kondisional. Untuk memperoleh informasi transaksi yang kategori unacceptable, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mencek kode-kode yang terdapat pada semua file database, dalam hal ini tabel di project ACL. Mengidentifikasi transaksi yang memiliki kode kategori unacceptable. Selanjutnya, mengidentifikasi karyawan siapa sajakah yang kartu kredit sudah berkategori unacceptable. Dan terakhir, menciptakan laporan daftar karyawan yang kartu kreditnya berstatus unacceptable. Perintah join dan relation. Ketika kita akan mengolah data multi-data table atau disebut pengolahan data pada beberapa file, dan kita menghendaki satu field saja, tetapi field tersebut diambil atau diekstrak dari beberapa table. Instruksi relation tidak membentuk gabungan table secara fisik, tapi menciptakan suatu join virtual antara 2 table atau lebih. Untuk inilah kita perlu menggunakan beberapa file atau table untuk menggabungkan sehingga akan menghasilkan satu field tertentu. Syarat menggunakan instruksi join. Pertama, mencek tabel-tabel apakah error atau tidak. Kedua, lakukan cek apakah data pada tabel acceptable code dan unacceptable code sudah bebas dari error-kah. Ketiga, sebelum menggunakan instruksi join kedua, kunci field pada kedua tabel tersebut wajib type fieldnya, karakter dan panjang kedua fieldnya sama. Cara mencek pertama, langkahnya 1. Aktifkan tabel yang akan dicek. 2. Data verify, pilih klik verify field, klik add all, dan lalu klik OK. Jika 0, data validasi error berarti siap untuk diolah. 3. Lakukan yang lainnya seperti langkah di atas semua tabel yang akan diolah. Cara mencek kedua, panjang field dan type field. 1. Aktifkan file tabel unacceptable code. Pilih edit dan tabel layout. Dan type code yakinkan ASC11. Oke. Selanjutnya, setelah yakin, save dan buka tabel acceptable codes. Yakinkan atau jika belum ubah field code type fieldnya ASC11. Oke. Lalu close. Aktifkan tabel acceptable code, pilih edit table layout, ganti code type fieldnya ASC1. Tetapi hati-hati, panjang field ini 50 harus disamakan dengan panjang field codes di tabel unacceptable codes. 6. Kesimpulan kedua field ini harus sebagai berikut. 1. Field code type datanya karakter ASC11 berisi 4 digit. 2. Panjang per field memiliki panjang 4 karakter. Jika persyaratan ini sama, baru instruksi join bisa digunakan. Menghitung field pada setiap tabel pada unacceptable codes dan tabel acceptable code. 1. Aktifkan tabel acceptable codes.
Lalu klik pada toolbar Add a new expression pada Edit Table Layout. 3 pada text box name ketik quote sub acceptable. Lalu klik FX untuk membuka expression builder. Pada text box expression, ketik substr altrim quote 1,4. Fungsi altrims memotong atau mengambil sebagian mulai dari kanan atau kiri pada field quotes. Fungsi substr dari digit pertama sebanyak 4 karakter pada field quotes. Lalu selanjutnya klik pada green check mark. Field baru quote sub acceptable tampil pada Windows Table Layout. Verifikasilah kategori field adalah C. Artinya karakter dan panjang field adalah 4. Selanjutnya close window pada table layout. Sekarang Anda akan menambah field terhadap quote sub acceptable pada tampilan tersebut. Selanjutnya pada judul quotes klik kanan. Pada dialog box klik add column. Pada quote sub acceptable double klik dan klik OK. Pada area view akan terlihat ada kolom yang berjudul quote sub acceptable. 8 close tampilan view dan tekan yes untuk di save ke ACL. Selanjutnya aktifkan tabel unacceptable quotes, ulangi step 2 sampai 7, type field. Panjang field sama tetapi namanya quote sub unacceptable. Quote sub unacceptable. Oke, sekarang kita sudah memiliki kunci field yang harmoni. Artinya kita sudah bisa melakukan join beberapa tabel dengan menggunakan field quote sub unacceptable dari tabel quote unacceptable dan field quote sub acceptable dari tabel quote acceptable. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lexi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini tampilan table quotes unacceptable adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan menjoinkan dua buah table. Yang langkah pertamanya itu aktifkan table unacceptable quotes, kemudian pilih data, join table. Maka layar dialog box akan tampil. Kemudian pada daftar secondary table, pilih acceptable quotes. Akan muncul. Kemudian pada primary key pilih quotes underscore sub underscore unacceptable. Kemudian pada secondary key pilih quotes underscore sub underscore acceptable. Nah, kemudian selanjutnya pilih quotes underscore sub underscore unacceptable dan description pada daftar primary field. Description. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya apabila ada kode-kode pada kedua tabel tersebut, maka Anda akan mengetahui field description-nya. Kemudian pilih pre-sort secondary table. Kemudian pada field 2 kita ketik quotes underscore in underscore both underscore tables.
Nah, ini adalah nama tabel baru yang akan kita ciptakan atau buat. Nah, hingga muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita klik Add More. Nah, pilih Match Primary Records dan yakinkan bahwa tidak ada opsi lainnya pada Join Categories. Kemudian selanjutnya klik OK. Klik OK, maka Agile akan menampilkan tabel baru seperti ini. Dan isi tabel baru ini masih kosong. Walaupun tabelnya masih kosong, isinya kita masih akan menghitung untuk mencatat hasilnya pada layar command log dan akan mengeluarkan data sebagai audit trail. Kemudian pilih Analyze, On Record, dan kemudian klik OK. Nah, dikarenakan pada table codes inbound table ini tidak ada records, maka dapat kita ketahui bahwa pada table unacceptable codes dan table acceptable codes tidak ada codes. Selanjutnya, identifikasi transaksi unacceptable atau tidak wajar. Untuk mengidentifikasi transaksi unacceptable, kita membutuhkan untuk menghubungkan tabel trans_April dan tabel unacceptable codes. Syarat utama penggabungan ini harus memiliki field dengan judul sama, type data field sama, atau ASCII, dan panjang fieldnya juga sama. Untuk menampilkan layout untuk table trans_April. Yang pertama itu buka table trans_April, kemudian pilih edit table layout, kemudian selanjutnya daftar field untuk quotes memiliki type data C, dan memiliki panjang field sebanyak 7 digit. Nah, Anda harus merubah panjang field pada table trans_April menjadi sama dengan field quotes lainnya dengan panjang 4 digit. Jika hal ini telah disamakan, baru kita dapat menggabungkan table unacceptable quotes dan table trans_April. Nah, untuk menciptakan field quotes pada table trans_April dengan langkah sebagai berikut. Pertama, itu aktifkan table trans_April. Nah, pilih window table layout, kemudian klik pada toolbar simbol add a new expression. Nah, kemudian selanjutnya ketik quotes _sub_April sebagai nama. Kemudian klik FX, maka akan tampil expression builder. Nah, selanjutnya pada expression ini ketik substr trim lagi quotes 1,4. Nah, selanjutnya di klik OK, maka akan tampil sebagai berikut ini. Nah, kemudian klik green check mark. Nah, selanjutnya kita close Windows Table Layout ini. Nah, sekarang kita dapat menambah field codes _sub_April ke area view. Nah, pada judul kolom codes, klik kanan dan klik add kolom dialog box. Nah, double klik codes _sub_April dan klik OK. Maka selanjutnya maka akan muncul codes _sub_April. Selanjutnya, untuk menentukan apakah transaksi April memiliki kode unacceptable, step pertama untuk memisahkan transaksi yang unacceptable dengan membandingkan transaksi pada kedua table tersebut yang kodenya unacceptable. Yang pertama itu menggunakan instruksi relation untuk mendapatkan transaksi unacceptable. Aktifkan table trans_April, pilih data, kemudian relate tables. Tampaklah dialog relation. Nah, kalau muncul getting started ini, maka pilih do not show this dialog again dan klik OK. Kemudian klik add table, double klik unacceptable codes. Maka table unacceptable codes akan tampil pada dialog box relation. Nah, untuk mengarrange table dengan menggunakan dialog box relation, kita dapat mendrag table dengan mouse. Drag seperti ini. Nah, drag ke samping, kemudian klik dan drag code sub-April, Nah, klik and drag,
dari table trans April ini ke code sub unacceptable. Nah, pada table unacceptable codes akan seperti ini tampilannya. Apabila Anda mengelingkan field yang salah, klik pada baris tersebut dan pilih edit relation. Nah, pilih field yang ingin Anda linkkan, kemudian klik OK. Kemudian apabila sudah ini sudah code sub April dan code sub unacceptable, maka klik finish. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fields codes underscore sub underscore unacceptable dari table unacceptable codes. Pada judul kolom codes underscore sub underscore April, klik kanan, klik add kolom pada dialog box. Nah, pada daftar from table ini, pilih table unacceptable codes. Nah, field-field pada table unacceptable codes akan tampil pada layar. Kemudian kembangkan kolom name sehingga kita dapat melihat nama-nama field. Ini sudah dikembangkan, maka nah, apabila belum maka akan terpotong seperti ini. Kembangkan. Kita kembangkan name. Nah, maka tekan dan double klik pada unacceptable codes sub unacceptable. Nah, kita double klik, kemudian kita klik OK. Maka sekarang kita mempunyai field codes underscore sub underscore unacceptable yang diambil dari table unacceptable underscore codes. Nah, sudah dapat dilihat pada view area dengan record yang masih kosong. Nah, karena recordnya masih kosong, maka sampai di sini kita dapat mengerjakannya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.